Assalamualaikum Bang Andi. Kenapa ya Bang? Akhir-akhir ini kok perjalanan saya tuh kok mengarah ke dunia mistis gitu. Sejenis alam gaib lah. Yang saya pertanyakan itu, sedangkan di DN kan, bila kita melihat sesuatu berarti bukan tujuan, tapi di kehidupan sehari-hari malah mengarah ke situ. Itu gimana Bang cara menyikapinya Bang? Mohon pencerahannya Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ceritanya lebih detail lagi Bang, lebih jelas, terbuka aja. Jadi mengarah ke mistis, mengarah ke alam gaib itu seperti apa contohnya? Coba cerita yang terbuka lagi lah ya. Karena saya bukan peramal, nggak bisa aku ramal-ramal. Ya, dokter aja kalau kita datang nanya dulu dokter apa aja gejalanya, baru dokter bisa kasih obat. Ini kalau nggak terbuka nanti salah pula. Sakit apa? Sakit pinggang gue kasih pula obat kurap nanti. Makanya cerita yang jelas. Assalamualaikum Bang Andi. Mau tanya nih Bang, kenapa semakin kesini aku semakin diperkenalkan sama hal-hal mistis tuh Bang. Contoh ya Bang ya, ini aku kenal orang di Facebook, kadang kenal di jalan gitu. Dia itu kayak mengajari atau disuruh amal-amalan lah tentang ilmu mistis gitu, contohnya kayak amalan kedikdayaan, bahkan ilmu pelet ya sejenisnya lah. Dan begitu sebaliknya Bang, kalau di DN kan saya disuruh lurus ke Allah. Bila ketemu ini dan itu bukan tujuan, tapi itu cuma ujian. Tapi di kehidupan nyata tuh berbeda tuh Bang. Aku malah ketemu sama orang-orang seperti ini, kadang ya orang biasa, contoh kadang sampai habib-habib lah. Bahkan ketemu sama orang paranormal gitu, ada yang mengajari ilmu kejiwaan, ilmu ma'rifat. Jadi kegelisahan itu campur aduk tuh Bang. Dulu pernah tuh Bang, ada keinginan untuk membuka mata batin sebenarnya. Tapi setelah aku mengikuti DN, jadi aku sadar sebenarnya tujuan itu bukan itu, tapi ke Allahnya. Tapi setelah aku kenal DN, malah kembali lagi tuh aku diperkenalkan begini begitu, ingin ini ingin itu, pokoknya selain Allah lah. Itu seharusnya seperti apa aku Bang menanggapinya, atau apakah harus dijalani kah atau gimana tuh Bang? Minta sarannya itu aja Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalau kayak gini kan jelas Bang. Jangan cerita itu sepotong-sepotong, nanti aku salah pengertian, salah pula yang aku kasih nanti. Jadi begini, kenapa kita kok sering dikasih amalan ini, dikasih amalan itu? Nah, ini hati-hati kita. Kalau kita sudah belajar lurus,
Di situ frekuensinya itu bisa berseberangan, bisa tarik menarik. Ya. Orang-orang yang mengamalkan zikir nafas itu akan memiliki energi spiritual, dan orang-orang spiritual itu bisa membaca, oh si fulan ini ada wadahnya, sehingga mereka memberikan amalan-amalan. Ya. Sebenarnya di diri kita ini sudah ada basic atau wadah spiritual. Tetapi kan spiritual ini kan banyak macam. Ada yang arahnya untuk kesaktian, untuk kanuragan, untuk pengobatan, untuk ya mengenal Allah, macam-macam. Terkadang kita banyak orang yang mengajarkan hakikat makrifat itu ya tidak semua itu lurus kepada Allah. Ya. Kajiannya hakikat makrifat, tapi yang diajarkan kesaktian, yang diajarkan dunia jin. Nah, ini hati-hati kita. Ya. Itu juga wilayah spiritual tapi berbeda, ya. Bahkan di dalam berzikir nafas ya, itu semua kita bypass, kita lewati, ya, kita tinggalkan. Karena kita ya udahlah lurus saja kepada Allah, nggak cari apa-apa. Karena yang hendak kita tuju yang bukan apa-apa, ya. Tapi kenapa bang, saya hendak lurus kepada Allah, kok dipertemukan Allah dengan orang-orang yang seperti itu? Itu sama-sama punya energi spiritual, sehingga kita merasa cocok, merasa nyambung, merasa ya sama-sama paham, ya kan. Tetapi itu juga berbahaya. Ada yang berseberangan, ada yang misalkan begini loh, ya kita nggak ngerti apa-apa, kita nggak tahu apa-apa, kita ya taunya hanya ke Allah, ke Allah, ke Allah. Bertemulah kita sama orang yang bisa dikatakan orang sakti lah istilahnya. Tiba-tiba terjadi benturan energi. Ya, entah kita yang gak enak badan, entah kita yang pusing, entah orang itu yang pusing, kan berbeda-beda. Itu namanya energinya berbenturan atau berseberangan. Atau bisa juga min plus, tapi bisa tarik menarik, mana yang lebih kuat. Nah, seperti tadi, dia arahnya ke dunia jin, sedangkan abang dayanya ke Allah, ya. Tapi karena abang lemah, akhirnya ketarik-tarik, ya. Nah, disinilah kita harus ada istilahnya apa ya, prinsip lah. Jangan suka ikut-ikutan, jangan suka percaya saja, ya. Banyak orang bercerita agama, berkedok agama, tapi yang diajarkan semua kepada jin, yang diajarkan dunia goib, yang diajarkan kesaktian, ya. Bukannya makin zero, kita makin besar ego kita, ya. Jadi hati-hati. Rata-rata orang yang belajar kesaktian, belajar tentang ya kekuatan, itu pasti ego, pasti dia nggak bisa zero. Karena apa? Merasa memiliki kekuatan. Itu juga ujian yang sangat halus. Kenapa ya bang? Buktinya dia mampu bang, buktinya dia sakti bang, buktinya dia kebal bang, ya. Kita kan melihat dengan mata kepala sendiri, kebal kok, memang betul kebal, berarti kan memang ada ilmu itu kan. Itu sengaja Allah izinkan, bukan berarti Allah ridhoi. Allah izinkan biar semakin tersesat, ya. Jadi kalau ada yang bisa dikatakan kelasnya udah kiai, udah syekh, tapi ngajarnya kesaktian, karomah ini, karomah itu, kekuatan ini, kekuatan itu. Kenapa kok terbukti bisa sakti? Allah izinkan, tetapi bukan berarti Allah ridhoi. Ya, itu bismillahirrahmanirrahimnya itu masih setengah-setengah. Ya, ya Rahman, ya Rohim, yang pengasih, yang penyayang.
Dia baru dikasih tapi belum disayang. Yang kita bilang orang selalu dikasih itu selalu disayang, justru dikasih tersesat. Jadi di sini kuatkan kepada Allahnya. Kalau betul kita belajar lurus, mau cari apa sekarang? Emangnya kalau udah bisa terbuka mata batin mau ngapain? Mengikuti tetangga mandi? Hah? Kalau udah terbuka mata batin mau ngapain emangnya? Udahlah, janganlah kita aneh-aneh lah ya. Sekarang ini udah tahun 2020, bukan lagi zaman sahur subuh, beda zaman sudah. Jadi jangan lagi kita tergoda. Kalau ketemu walaupun dia bilang apa ya, kalau dibilang bang ahli agama, bang dia kiai, tapi kalau udah ngomongnya kesaktian, ngomongnya kehebatan, situ nanti kita terjerumus pada kesombongan. Ya, kita pelajari ilmu itu. Begitu kita pun bisa membuktikan kekuatan itu, apa yang terjadi? Sombong. Semua orang kita anggap kecil, nggak ada takutnya gitu. Ya, akhirnya apa? Ya nggak bisa zero lah orang seperti itu. Rata-rata sifatnya penuh dengan amarah, panas, karena bermain sama setan, berteman sama jin. Apa nggak panas? Rata-rata orang memiliki kesaktian itu pasti pemarah. Jadi ini pahit-pahit aja lah nih bang. Kalau betul lurus kepada Allah ya lurus, jangan bengkok-bengkok. Lurus ya lurus saja itu. Kalau kita dipertemukan dengan Allah, dengan orang-orang yang seperti itu, apa yang harus kita baca? Berarti ada perintah kita untuk mengajak mereka kepada jalan yang benar. Ya, bang, saya tiap hari ketemunya dukun, bang. Saya tiap hari ketemunya tukang spiritual, bang. Orang-orang spiritual, bang. Pelan-pelan isi tuh sadar Allah. Pelan-pelan ajarkan kesadaran kepada Allah. Sebenarnya tugas kita tuh ke situ. Jangan pula kita terbawa-bawa, terikut-ikut, ketarik pula kita sama energi mereka. Ya. Jadi ada dua tadi. Kalau min plus sama-sama kuat, misalnya dia punya prinsip, ya. Misalnya yang negatif prinsipnya kepada negatif, yang plus prinsipnya kepada yang plus. Itu akan berbenturan, tolak menolak dia kalau kita bertemu. Sedangkan yang tarik menarik itu salah satu pasti ada yang lemah. Kalau bukan yang min yang lemah, si plus yang lemah. Jadi macam abang sudah belajar DN, arahnya lurus kepada Allah, nggak macam-macam, nggak neko-neko. Bertemu pula yang seperti itu. Ketika bertemu seperti itu, berarti ada tugas, kita disuruh mengajak mereka ke jalan Allah. Ke situ aja kita, prasangka kita. Ya. Lantas kenapa bang saya kok malah dikasih amalan ini, dikasih amalan itu, dikasih jimat ini, dikasih jimat itu, macam-macam. Di mana-mana kita berada ketemu orang dikasih ini. Besok ke sana lagi, ke kampung lain lagi, ketemu orang lagi dikasih lagi. Itu tandanya orang itu bisa membaca kita. Tahu dia, oh ini punya basic, oh ini punya bakat. Oh dia bisa menerima keilmuan. Dia punya wadah spiritual. Berarti di diri kita sudah ada bakat, sudah ada wadah. Cuman kalau kita nggak punya prinsip, kita akan ketarik kepada mereka. Ya, kita akan ketarik. Karena saya juga dulu begitu. Ya, kalau dibilang ya sudah macam saudara, dukun, guru saya. Tapi saya sebagai saudara, bukan sebagai guru. Ya kan? Awalnya saya berguru awalnya. Tapi sakit kepala saya. Istilahnya apa ya? Gak ada bakat saya, gak sakti-sakti juga.
Akhirnya saya jadi saudara. Ya sudah, dia jalan dia, saya jalan saya. Tapi tetap kita sebagai manusia bersaudara. Ya. Nah, ketika kita sudah sama-sama, dulu saya ketarik itu. Kalau ketemu seneng kali tuh ngomong kesaktian, ngomong jimat ini, jimat itu, ngomong jin ini, jin itu, hantu blau segala macam. Kalau udah ketemu dia itu. Karena apa? Saya lemah. Ketarik terus kan. Nah, begitu saya mulai belajar zikir nafas, capek saya begini-gini terus. Yang ada nggak tenang hidup, tiap hari diganggu terus kan. Nah, di situ mulai sadar, mulailah kita punya prinsip. Ya sudahlah, aku nggak mau lagi ke sana. Aku yang penting arahku kepada Allah. Akhirnya apa? Terpisah. Karena apa? Sudah beda frekuensi. Tapi bukan berarti bermusuhan. Saya dengan saudara saya itu nggak bermusuhan. Dia jalan dia, saya jalan saya. Tapi nggak bisa bertemu emang. Karena frekuensinya udah beda. Ya. Jadi disitulah macam Bang Ahmad ya ketarik itu. Itu namanya ketarik. Karena kita masih lemah, energi dia lebih kuat. Jadi hati-hati ya pada siapapun, saudaraku, sahabatku. Jangan percaya begitu saja. Maupun kelasnya kiai, syekh sekalipun jangan percaya. Kalau udah dunia jin, dunia goib, sudah nggak usah. Itu apa? Nanti yang ada sok pintar kita, sok tahu kita. Ya. Yang ada menduakan Allah kita. Jadi tetap kita sebagai manusianya tetap bersaudara, jangan kita musuhi ya. Jalan dia, jalan kita. Yang penting kita tidak terikut-ikut, harus punya prinsip ya. Saya dulu begitu, diajak teman, ayo berguru sana, guru makrifat. Begitu datang ke sana, kesaktian diajarin, nggak mau saya. Ya kan, kesaktian. Jadi tergantung diri kita. Kalau memang betul sudah belajar zikir nafas, belajar DN, nggak ada lagi tuh hantu blau, jin segala macam, nggak ada tuh. Udah lain frekuensinya ya. Jadi harus punya prinsip. Kalau ke Allah ya lurus, jangan bengkok-bengkok ya. Ini pedas-pedas saja nih ya. Jangan pula masih tergoda kita, wah kita lihat sakti bang, hebat bang. Nanti Allah akan izinkan bisa kita lebih sakti dari dia. Tapi itu bukan orang yang disayang Allah, masih dikasih. Ya, baru dikasih tapi belum disayang. Dikasih tapi nggak disayang, hati-hati kita. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu belum sempurna. Ya. Jadi ya ini untuk pelajaran juga yang lain ya, harus punya prinsip. Makanya saya semua kayak yang belajar, kalau belajar kesadaran nggak ada lagi jin lah, hantu blau lah, jimat ini jimat itu, buang itu semua. Kalau lurus ya lurus, nggak ada macam-macam ya. Jadi yang benar marifat itu yang seperti apa ya? Bagaimana kita biar ibadah kita lagi lebih kusuk, itu aja lah ya. Bagaimana kita biar menjadi hamba yang sebenar-benar hamba, nggak sombong kepada malu, nggak sombong kepada Allah ya. Menghambakan diri kepada Allah, sebenar-benarnya hamba. Itu saja tujuan belajar makrifat itu. Jangan kita bilang ngaji makrifat ngomong kesaktian ya, jelas itu udah salah. Jadi untuk saudaraku ya, lurus saja ya bang, jangan lagi terikut-ikut. Kalau dipertemukan sama Allah, isi tentang kesadaran ini, ajak mereka ke kita, jangan kita pula yang ikut mereka ya. Berarti itu Allah mengamanahkan diri kita untuk sebagai perantara Allah ya. Saya banyak bertemu ahli-ahli spiritual begitu. Kalau nggak cocok ya dia benturan, nggak bisa ketemu, berpisah. Nah, yang penting kita punya prinsip, jangan mau kita tergiur
mau kayak manapun dia ngomong nggak peduli, nggak ada lagi. Yang kita cari bukan yang aneh-aneh lah ya. Bagaimana kita menjadi orang yang sabar, bagaimana kita menjadi orang yang zero, bagaimana kita kehidupan berubah lebih baik, itu saja. Jadi jangan makrifat itu diukur dengan sakti ya, jangan kita ukur dengan sakti, tertipu kita ya. Ini kopi pahit, bagi yang lain mendengarkan ya tolong didengarkan dengan hati yang bersih. Mudah-mudahan terketuk hatinya, berubahlah kita ya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.